Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kuliah pada hari ini. Dan kedua kalinya tak lupa saya ucapkan puja dan puji syukurnya atas baginda Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing yaitu Ibu Lesi Mariani dan teman-temanku sekalian yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya terhadap kalian semua. Berbicaranya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang berjudul Negeri-negeri Islam dan penyebaran Islam di dunia lain. Langsung saja pada intinya, yaitu pengertian perkembangan Islam di benua Asia. Perkembangan Islam di benua Asia memiliki perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari India, Cina, hingga Indonesia. Populasi Muslim terbesar di Indonesia terletak di wilayah Asia dan Asia Tenggara. Posisi pertama diduduki oleh Indonesia dengan lebih dari 200 juta penduduk Muslimnya. Diikuti dengan India, Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya. Model populasi yang amat besar ini menunjukkan dinamika sosial dan penyebaran Islam yang bervariasi antara negara-negara di benua Asia. Penjelasan mengenai perkembangan Islam di beberapa negara di benua Asia. Berikut penjelasan mengenai perkembangan Islam di beberapa negara di benua Asia sebagaimana dijelaskan dalam uraian rahmat Islam bagi alam semesta. Yang satu, India. Di masa lalu Islam berkembang di India karena terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Berkat penguasa atas raja-raja ini, banyak rakyat turut memeluk Islam. Sebagai misal, kerajaan-kerajaan bercorak Islam di India adalah Kerajaan Sebak Takin, Kerajaan Ghazi, Kerajaan Mamalik, Kerajaan Keturunan Kilis. Dan yang kedua, Pakistan. Pakistan adalah negara yang memisahkan diri dari India. Islam berkembang amat pesat di Pakistan, terutama pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Pakistan dapat dikategorikan sebagai negara Islam. Rancangan UU Pakistan sempat diajukan ke Liga Muslim yang memutuskan bahwa aturan negaranya mesti sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dan yang ketiga, Afghanistan. Saat ini nyaris 99% penduduk Afghanistan beragama Islam. Segala aspek kehidupan penduduknya pun dipengaruhi oleh ajaran Islam. Awalnya Islam masuk pertama kali ke wilayah Afghanistan berkat ekspansi yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pada pemerintah Utsman bin Affan, pengaruh Islam mencapai Kabul, ibu kota Afghanistan.
Dan yang keempat, Cina. Penyebaran Islam di Cina dimulai dari usaha perniagaan darat dan laut di masa dinasti Tang. Agama Islam di Cina kemudian berkembang amat pesat hingga mencapai populasi lebih dari 20 juta muslim. Dan yang kelima, Malaysia. Islam di Malaysia berkembang berkat tumbuhnya kerajaan Islam di sana. Ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan beberapa penjabat kerajaan Malaysia. Dan yang kelima dan yang keenam, Brunei Darussalam. Seperti Islam di Malaysia, Brunei Darussalam menyatakan bahwa Islam merupakan agama resmi di sana. Untuk perkembangan Islam lebih lanjut, pemerintah Brunei mendatangkan banyak ulama dari luar negeri untuk memberi pengajaran Islam di Brunei. Yang terakhir, yang ketujuh, Indonesia. Sebagaimana masuknya Islam ke Cina, penyebaran Islam di Indonesia juga dilakukan oleh para pedagang di Arab, Persia, dan India. Islam berkembang pesat di Indonesia berkat dakwah 9 wali atau wali songo yang menyebarkan Islam melalui niaga, pendekatan, adat dan budaya, serta pengaruh politik. Dan kesimpulannya adalah setiap negara mempunyai sejarahnya masing-masing tentang masuknya ajaran agama Islam di setiap negara. Tetapi tujuannya satu, untuk menegakkan agama kedamaian, yaitu agama Islam yang dibawa oleh orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, penuntun umat Islam ke dalam jalan yang benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.